Ratu namanya? Iya, Ratu. Itu tuh masih ngurangin KDRT, Mas. Kekerasan dalam rumah tangga? Oleh siapa? Sama suaminya sendiri, dia masih Diapain? dipukulin. Dipukulin sama suaminya? Iya. Dari dulu, dari awal kawin? Enggak, jadi katanya itu dia suaminya kayak gitu semenjak dia nemuin jenggot di rumahnya. Permisi. Assalamualaikum. Ratu, assalamualaikum. Loh. Enggak ngabarin. Loh, bukannya kita janjian tuh gimana sih? Kan tadi udah janjian sebetulnya juga. Iya. Gitu. Kita masuk aja nih. Oke, tunggu. Tapi suami kamu ada di rumah? Iya, lagi nggak ada di rumah. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kita nggak apa-apa masuk nih. Nggak apa-apa. Nah, soalnya kamu bilang katanya kan suami kamu kasar gitu. Takutnya nanti Nggak kita apa. datang malah. Suami kamu nggak di rumah tapi ya? Enggak apa-apa. Malah aja. Itu gimana sih? Udah tahu maksudnya badannya gede banget kayak gajah. Oh iya, sebentar aku ambilin dulu ya. Enggak Enggak, sebentar. Kenapa kita baru minum? Enggak apa-apa, bentar ya. Tiba-tiba lampu rumah tersebut mati total dan bersamaan dengan itu juga ada teriakan dari dalam rumah. Ngapain sih pakai minum-minum segala? Udah, kita bukan mau bertamu, mau minta minum, lo ngapain sih? Astagfirullahaladzim. Mas, kok mati sih? Ini kok gelap banget, Iya, dia barusan teriak. Ini gimana itu? Pakai handphone, pakai senter. Nggak bisa emang. Hah? Ini HP mahal, masa nggak bisa buat senter? Gue nggak tahu nih gimana caranya. Ya ampun, dia Tunggu. mahal nggak bisa. Tunggu dulu. Ya. Kamu tungguin aku dong. Mas Uya itu punya apa? Ya ampun. Mas Uya, udah Mas Uya duluan deh. Lo yang duluan deh, Riz. Aku nggak berani nih. Mas Uya. Ini kemana? Dia teriak tadi. Lo duluan, Ki, duluan. Tunggu. Hah? Rumah depan nyala? Oh iya, itu rumah depan nyala. Jangan ada iseng dong, Ratu di mana Ratu? Dia nangis. Ratu, di mana lo, Ratu di mana? Astagfirullahaladzim. Ini jenglot. Tunggu, jangan pegang. Ini apa maksudnya? Ini foto siapa? Ini foto lu, Ratu. Ini, tunggu tuh, ini baru yang kamu temuin dulu apa baru sekarang nih? Ini sekarang, kalau ini sekarang. Ini baru. Mas, ini ada fotonya, Mas. Ini bener foto lu, Ratu? Iya, itu foto aku. Ini foto lo ini. Ini apa sih dibungkus kayak lontong tapi pakai kain putih? Astagfirullahaladzim, Mas, ada tulisannya, Mas. Mana, Rit? Ini foto lo nih. Lo nggak tahu nih yang masuk dari sini siapa? Nggak ada pintu lain, jendela di mana? Nggak ada. Hah? Apa? Lu tinggal Jendela di sebelah lu tinggal situ. berdua. Lah kalau emang jendela di situ? Apaan? Tiba-tiba kameramen kita teriak ngelihat seseorang tepatnya ada di ujung tempat tidur. Itu jendela mana? Hah? Oh, lu nggak ada aja kali lu. Lalu jangan ngarang lo. Di mana? Tuh, lu nyala sekarang lampunya. Lampu nyala? Ini ada yang ngerjain kali, Mas. Gak tahu ini kayak semacam teror udah mau sebulan lebih. Jalannya udah sebulan lebih. Yaudah kita keluar aja deh, gue ngeri deh. Tunggu, ini lagi terang nih. Terus terang saya nggak percaya sama yang namanya mitos-mitos seperti itu. Tapi kita harus akui bahwa mitos-mitos seperti itu ada di negara kita, ada di masyarakat kita. Cuman jujur saya nggak percaya ya. Orang bilang katanya mitos kalau jenglot itu dia tuh rambutnya bisa tambah terus tumbuh panjang ya. Ini rambutnya ada di atas pinggang nih ya. Pinggang kan? Itu siapa? Pegang, aku takut. Siapa itu? Itu Siapa? suami aku, suamiku. Hah? Ini kita Lu suaminya datang, katanya mau katanya. tapi Ratu. Assalamualaikum. salam. Ibu ya. Bisa. Siapa namanya? Iya. 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 Ini suami. Ada apa mas? Oh, enggak.
Ini tadi aku minta tolong sama timnya Mas Uya buat nyelidikin temen aku. Dia selingkuh, kayaknya suami selingkuh gitu sih dia. Udah dibuatin minum? Belum sih. Duduk aja dulu. Oh iya. Makasih. Saya ke dalam sebentar ya Mas. Mau ngomong sama Ratu. Iya. Tapi kok kalian ada di dalam? Oh ini tadi Risa buang air besar dia. Cuman tadi apa sempat mati lampu dia. Iya, mati Tadi kan lampu. tadi dia di situ. Iya. 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 Tapi yang kita bingung, suaminya itu orangnya kelihatan orang baik banget, orang baik, sopan, santun. Nggak kayak seperti yang diceritain sama Ratu. Lu bilang katanya Ratu itu mengalami KDRT. Kan gua nggak tahu. Suaminya kasar, itu suaminya baik banget. Mas Lu udah itu. teriak-teriakan. Apa sih Suami- mati-mati itu lihat aja Mas. Tadi ada apa Mas? Enggak Mas, ada barang yang jatuh. Oh. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Mau kemana lagi Mas? Ada kerjaan sebentar. Malam-malam gini belum selesai. Iya ada bisnis sedikit lagi lah, belum selesai Mas. Ya siap dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaminya bilang nggak ada apa-apa. Suaminya izin pergi. Terus saya langsung dong bilang, Risa nih ada yang nggak beres nih. Ikutin suaminya pakai motor. Risa, Oke, lu oke. kontak gue ya. Iya. Lu telepon gue. Iya, oke. Ratu. Kok nggak nyaut sih? Ratu. Diapain nih? Ratu. Tiba-tiba datang seorang wanita dari luar rumah. Iya, Uya. Fani. Siapa namanya? Fani. Fani. Iya. Ini maksudnya siapa ya, Mbak? Sahabatnya Ratu. Sahabatnya Ratu. Ratunya ada? Kita juga manggil Ratu nggak di itu coba lu sahabatnya bener ini. Iya, sahabatnya. Tahu nggak sih kalau Ratu itu sering berantem sama suaminya sampai Iya makanya kita dapat laporan itu, kita main ke sini katanya suaminya sering KDRT gitu. Iya, itu makanya tuh Ratu sering cerita sama Fani itu kalau Ratu sering babak belur karena kekerasan suaminya. Tapi tadi kita ngeliat suaminya baik-baik aja loh orangnya. Iya, Mas Uya ngeliat dari luar dong. Siapa tahu dalamnya Ratu suka banyak cerita, terus juga banyak kirim foto-foto dia kalau misalnya lagi digebukin. Oh ada fotonya? Ada. Jadi kesian Mas Uya. Tuh buktinya. Ini kan parah banget kan suami kayak gitu. Ini kapan yang ini? Ratu kemarin baru ngirim foto ini. Terus? Jadi karena kesalahan bikin kopi kayak gitu-gitu, suaminya langsung marah. Kesalahan bikin makanan. Tadi kita ngeliatin baik-baik aja suaminya ya. Lah kenapa? Gak lama Ratu keluar dari dalam kamar dan astagfirullahaladzim. Mas Uya, aku Hah? Fani bilang. Kenapa kamu nangis? Kenapa? Tadi saya panggil-panggil kenapa kamu nggak nyaut? Itu kenapa? Buka Tolong awas. Astagfirullahaladzim. Saya ngelihat pipinya tuh biru lebam. Kenapa di kamu dia apa? Masih ayah. Dipukulin? Karena dia marah ada Mas Uya di sini. Oh tadi dia baik-baik aja kok. Orang tadi dia sopan banget. Dia nggak mau kelihatan kalau dia tuh galak, dia tuh jahat, dia nggak mau. Tapi di dalam dia mukulin aku mau ngelawan cuman aku nggak berani. Wah. Harus tadi kita pasang kamera di dalam kamar kali ya tadi ya. Itu biar ada bukti ya. Kalau kayak gini nih nggak ada bukti susah juga sih. Yuk visum aja yuk langsung ke kantor polisi yuk. Yuk kantor polisi. Nggak mau, aku Loh, takut. kenapa nggak mau? Nanti kalau ketahuan Mas Yaya malah makin marah sama aku nggak mau. Ya udah gini, kamu ganti baju deh cepet deh. Yuk Risa lagi ngikutin suami kamu deh, ya. Cepetan ganti baju dulu. Aku mau pamit pulang. Pas tadi gue ikutin Yaya di jalan, tiba-tiba dia marahin pengendara mobil. Cuman gara-gara yang bawanya itu lama. Jangan deket-deket. Berhenti. Sini. Mas.
ikutin lagi. Kita ikutin share live location-nya Risa nih, dia kayaknya motornya sih masih jalan nih. Ya gue ikutin live location-nya handphone Risa nih. Kasih duduk. Lu tadi di dalam gue panggil dan lu ngalamin kayak begini, lu nggak minta tolong, nggak teriak kayak apa, tadi gue panggil mana diam aja, aneh deh. Aku nggak berani buka suara. Aku takut malam lagi dipukulin sama dia, jadi aku nggak berani. Udah hampir sebulan ini dia kayak gini, nggak tahu kenapa. Dulu nggak ada problem apa-apa gitu. Dulu nggak pernah ada problem apapun. Suami kamu kerjanya apa kalau boleh tahu? Dia cuma sales handphone. Sales handphone. Dan gajinya nggak seberapa, dia nggak bisa ngecukupin kehidupan aku, nggak bisa ngecukupin kehidupan kita. Tapi aku terima. Tapi yang membuat saya bingung itu Jenglot kenapa dibawa-bawa? Lu bawa ini ngapain Jenglotnya lu bawa-bawa? Ya karena Hah? biar ada bukti kalau memang ini tuh kayak yang neror aku selama ini. Jadi kayak gini lu kenapa lu nggak tinggal aja sih? Nggak, lu masukin. Dia berhenti di rumah siapa itu? Kok Yaya tiba-tiba masuk berdua sama perempuan yang bukan istrinya ya? Halo Mas Uya, halo? Risa telepon. Video call nih, halo. Ya Risa gimana? Mas Uya, Ya. si Yaya berhenti di rumah tapi gue nggak tahu di rumah siapa. Dan di sini ada perempuannya Mas Uya. Ada perempuannya? Ada perempuannya, dia kayaknya kenal deh sama perempuannya, masalahnya dia kayak cepaka-cepiki gitu. Udah gitu Mas Uya dia masuk ke dalam rumah berdua. Masuk ke dalam rumah? Iya, Lu dia kenal masuk ke cewek dalam ini ya? rumah. Oke. Mas Uya gini aja deh. Oh iya, gue masih jalan ke arah lo nih. Ya udah gue share sekarang ya, gue share sekarang ya. Gue masih ikutin live location lo kok. Oke, Lu ke arah sana nih. Gue nggak lama aku nyampe. Oke, gue tunggu ya, cepetan ya, cepetan ya. Oke, lu nggak kenal cewek? Tadi nggak kenal? Aku nggak kenal sama sekali, aku nggak kenal. Oh biasa aja lo kayaknya ya. Lo kayaknya nggak terlalu kaget, nggak terlalu. Kenapa sih lo udah nggak ada rasa sama suami lo? Aku kalau memang dia udah kayak gitu ya, aku masuk. Ini udah deket nih. Ya. Ini aja live locationnya. Mobil mas, sampai. Gimana? Apa yang lo lihat tadi? Nah, ini rumah siapa? Lo nggak tahu? Gue nggak ngerti deh di rumah siapa, pokoknya dia berhenti di rumah dan di dalam rumah itu ada perempuan. Mas Yaya, kamu ngapain di sini sama dia? Jelasin sama aku, kamu sekarang ngapain di sini sama dia berduaan? Ngapain lagi pakai baju kayak gini? Ya ini rumah saya pakai baju tidur. Ya ini suami saya, kamu ngapain gangguin dia? Kamu juga ngapain datang ke sini ke rumah dia? Ini teman kerja aku. Bohong. Bener. Nggak mungkin. Apa tadi bilang temen kerja? Kok kayak cepaka-cepiki gitu sih? Ya ini sahabat aku. Ngapain pegang-pegangan? Aku ini lagi ngomongin masalah pekerjaan. Pekerjaan apa sih? Udah. Kamu bohong kan sama kata kamu. Kamu mau nyelidikin teman kamu, tapi apa? Gak usah, Kamu nyelidikin aku kan? gak usah memutarbalikkan fakta ya. Memang bener kok. Aku- Iya kan Mas? Tanya istri lo. Udah jelas-jelas aku nyelidikin kalian berdua di sini. Ngapain mesra-mesraan? Hah? Udahlah, berarti kamu tuh gak percaya lagi. Kamu yang bohong. Ini istri kamu itu Vivi kenapa? Kenapa bibi kamu? Enggak, aku gak ngadu. Aku nggak mau bercerita, aku nggak cerita apa-apa. Semua aku nggak cerita apa-apa. Tunggu, maaf. Lo nggak tahu nih, kayak istri lo pipinya bisa begini? Iya Mas, bener. Yakin lo nggak tahu? Lo nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Kok lu kayak ngomongnya kayak ngancem gitu deh. Udah gitu dia ngomong gini mas. Aku nggak ngomong apa-apa kok. Ya kan lo ancam dia untuk nggak ngomong ke orang-orang atas apa yang lo lakukan ke istri lo. Saya juga bingung Mas. Lo jangan lo jangan sok suci ya. Lo sok dia ternyata lo udah kasar. Beneran Mas. Ya kalau enggak nih kenapa? Apa? Dipukul sama jin, dipukul sama tuyul ya begini. Kayak aja kalau kerja. Ya tadi kamu waktu keluar dari rumah itu mau bilang nggak ada apa-apa, dia keluar kamar begini. Kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Apa sih kamu? Astagfirullahaladzim mas. Saya ini nggak salah Mas. Kalau kayak gini udah KDRT loh mas sampai kayak begini.
bisa. Kita ke kantor polisi. Kenapa sih lo masih belain dia? Udah jelas Ratu teraniaya. Kok diajak visum dia masih nggak mau? Selalu kayak gini sih, sama aku apa coba? Bayan. Ini semua gara-gara lo ya. Ibu kau nggak? Pergi. Apa saya mau bilang sama security? Mau cabut. Kamu kemana? Kamu kemana sih? Ini istri lo. Ayo mbak. Mas nggak mau percaya lagi sama aku. Lihat tampang dia. Memang tampang dia tampang baik-baik. Cuma lihat dong, dia kasar. Bener juga Mas. Iya. Tadi kan pas gue ngikutin dia, pas di tengah jalan itu ternyata dia berhenti. Ya, dia berhenti mobil gara-gara mobil lama jalannya dan dia marah-marahin ke supirnya. Oh, ribut di tengah jalan sama orang Ribut lain. di tengah jalan Mas sama si supir ini yang Sampai kita ikutin motor suaminya berhenti di sebuah kafe. Dia ada tim bisa turun dong, satu dong. Oke, siap. itu juga kelihatan Mas lagi nungguin orang pastinya. Lu gimana sih? Kita lagi nyelidikin suami lo di depan, sementara lo asik-asik main handphone. Maksudnya apa? Ya, tapi lo kayak nggak ada atensinya sama sekali sama kita ya, jadi kayak kita yang lebih heboh dibanding lo gitu loh. Ya ini dari tadi ibu aku ngehubungin tapi aku belum respon. Ya, tapi ini suami lo nggak penasaran gitu. Oke. Kayak kita tungguin ya. Tunggu, birunya kok cepet hilang ya? Sebenarnya bukannya kalah bengkak gitu ya? Nggak dikompres apa-apa ya? Gak tahu Mas, mungkin kena angin kali ya. Tiba-tiba, tahu nggak siapa orang yang nemuin suaminya? Kok Fani? Tetangga lo yang tadi kan? Ya tadi gue sempat ketemu tetangga depan rumah dia, sahabat lo. Iya. Ketemu sama suami lo. Aku juga nggak tahu, aku kaget. Nah lo, Tim suruh mendekat dong biar kita bisa dengar suaranya dong. Dia udah punya suami kan? Dia udah punya suami, Fanny itu sahabat aku dan dia udah punya suami. Terus ngapain ketemu sama suami lo? Ada ya sesuatu bicara itu soalnya juga. Aneh sih Mas. Tunggu. Apakah dia? Karena tadi waktu ketemu gue di rumah kamu nih, dia kesal sama suami lo, dia ngebelain lo sebagai sahabatnya. Dia ngadu bahwa lo sering di KDRT dipukulin coba. Tapi dari gesturnya dia sama suami lo nggak kayak marah-marah ya? Wah, tunggu. Mereka selingkuh kah atau apa nih? Tetangga lo di depan rumah lo. Itu sahabat aku, udah kita coba berpikir positif aja, mungkin dia mau curhat atau gimana sih. Kamu jangan sedih dong. Ya. Aku nggak bisa. Ini ada apa nih? Mereka berdua ngomongin apa nih? Tentang apa sih? Sabarlah, pasti. Pasti apa? Kita selesaiin baik-baik. Mau selesain baik-baik kayak gimana lagi? Ini soal kandungan aku. Mas, ada cowok itu Mas, datang mana-mana Mas. Ternyata benar selama ini kan? Mas, ada cowok itu Mas, datang mana-mana Mas. Ternyata benar selama ini kan? Itu siapa? Itu tuh suaminya si Fanny, si Raka. Ini suaminya Fani. Loh, Iya. terus marah-marah? Oh, ketahuan mereka. Oh, sorry nih, soal itu saya nih. Ya, suami lo selingkuh sama tetangga lo sendiri, Fani. Tapi yang bikin kita bingung, udah jelas-jelas kita nemuin bukti bahwa suaminya selingkuh. Tapi bukannya dia turun ngegrebek, tapi dia nggak mau turun. Gini, lo dari tadi minta kita menyelidiki suami lo. Lo bilang kan lo KDRT dipukulin. Sekarang ada bukti suami lo jelas-jelas punya affair sama tetangga lo sendiri. Sementara lo nggak mau turun. Enggak Mas, kita masih berpikir, kita harus berpikir positif aja gak? Kita ini udah nggak bisa berpikir positif. Gimana sih? Ya Allah. Kita ini udah sahabat. Udah jelas lo kan sama istri gue gak beres lo. Enggak, ini nggak bisa begini. Lo dia harus turun. Ayo, kalau harus segini. Apa? Lo kenapa? Lo pusing kenapa sih? Aduh, gimana Mas ini? Eh, Terus itu gimana dong? Ya elah, suami lo cabut dong. Suami lo cabut dong. Do, ikutin do. Ikutin do, cepetan do. Ayo do. Ini
ada yang aneh nih. Saat dia ngeluarin handphone dari tasnya, itu jenglotnya saya lihat loh, ada yang aneh nih. Tadi rambutnya segini tadi. Iya mas, segini kok kenapa sekarang jadi panjang? Oh, tapi ini giginya nggak tambah panjang kan? Enggak. Aneh banget, coba dari mas dilihat deh mas. Rambutnya mas, nggak ada takut-takutnya. Nah gue sih terus terang gue nggak percaya pakai beginian sih. Ini masukin lagi nih. Kenapa sih lo? Kayaknya aku pusing deh. Apa? Pusing kenapa? Terus ini gimana dong? Mendingan kita pulang aja. Pulang? Lu tadi minta buru-buru, biar nggak ketinggalan. Jadi ngikutin apa enggak nih? Gue jadi jangan bikin gue emosi nih. Kayaknya kita pulang aja deh. Aku pusing banget sama apa. Jadi balik ke rumah ini dong. Balik. Sesampainya di rumah Ratu, tiba-tiba saya melihat ada seseorang yang memakai apa ya, penutup gitu, jubah, sedang menaburi bunga di depan rumah Ratu. Itu rumah kamu kan? Kita kejar, kita masuk sampai ke kebun-kebun kosong, lampu kamera juga baterainya mati, akhirnya kita pakai ini ya, night shot, dan ini serem banget sih karena jadi nggak ada lampu. Apa? Dapat lo dapat? Mana? Lo mau kemana lo? Stop. Kok mata lu putih begitu sih? Ini orang kan? Oke, lu jangan kabur dulu. Lu suruh siapa? Oke. Lu ngomong. Ya lu ngomong. Siapa yang nyuruh lo? Ngomong apa sih lu sama seseorang? Iya siapa? Iya, lu kemana? Jangan lo disuruh sama suami gue ya? Iya. Untuk nabur-naburin. Ya lu ngomong. Oke, ya lu ngomong. Ngapain sih? Apaan sih? Apaan sih maksudnya? Apa coba mas? Aura kamu itu sangat panas. Roy Kiyoshi kalian. Dan kamu juga sering dihantui kan sama pria yang berjubah hitam. Iya dong. Udah, lebih baik kamu tinggalkan suami kamu. Dan kamu dibela-belain suami kamu kan, berantem sama orang tua kamu. Iya, kok bisa tahu sih? Lihat mas, Hah? Mau lihat apa? ini auranya benar-benar panas mas. Dan banyak setannya dia. Enggak, aku nggak ngerasa panas. Enggak mas, ini kayaknya drama. Tapi apa yang lo bilang sama dia, mimpi lo benar mimpi orang berjubah hitam? Iya benar. Terus mas, gimana hubungan aku ke depan sama mas? Lo percaya sama beginian lo? Tapi apa yang diomongin semua itu benar Penipu mas. ini. Iya. Saya menipu mas, saya beneran. Dan pipi kamu ini dikasarkan sama suami kamu kan? Mas Uya, apa yang diomongin dia semua ini benar. Dia ngeliat pipi lo lebam. Dalam mimpi kamu disampaikan sama sosok kakek kamu Iya, yang berjubah merah. iya benar. Betul. Iya benar mas Uya, dia ngomong benar. Ya, ini benar tapi. Benar. Ini menurut lo orang modus apa aneh? Gue nggak ngerti mas. Lu pengen pergi sih? Mas udah mas, kita kayaknya pulang aja deh. Hah? Serius lo mau pulang? Gimana mas? Ya udahlah, gue juga takut di sini. Mana ya orangnya mas? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena nggak ada orang yang nyaut dari rumahnya Ratu, kita coba ke depan. Mbak yang di rumah ini? Iya. Oh, Ibu Fani-nya ada? Fani siapa? Ibu Fani yang suaminya Pak Raka. Enggak kenal. Mbak udah baru kerja di sini kali? Saya udah setahun sih. Udah setahun. Tapi ini bukan rumahnya Bu Fani? Bukan. Bu siapa di sini? Rumahnya Bu Kiki. Bu Kiki. Yang tinggal dia masih muda kan? Udah tua. Udah tua? Punya cucu malah. Oh, udah punya cucu? Iya. Oh, jadi ini kemarin yang datang tuh Fani siapa? Katanya tetangga depan rumah. Kok nggak ada? Itu kan
Raka sama papa kita, Mas. Lo kan suaminya. Lo suaminya Fanny kan? Lo kan ribut sama suami lo kemarin. Gue balik dulu ya. Kok bisa bareng sih? Kok bisa bareng? Kok dia pergi sih? Ya aneh sih. Kan kalau kita lihat kemarin suaminya Fanny ini marah dong. Karena ngelihat kemarin suaminya Ratu ini kayak diduga selingkuh dengan istrinya. Lo kok bisa bareng sama Raka sih? Tadi aku ke pasar, terus aku nggak sengaja ketemu dia dan dia nawarin aku untuk pulang bareng daripada aku jalan sendiri. Tapi kata Mbak yang di depan tadi katanya di sini bukan rumahnya Bu Fanny sama Raka katanya. Iya sebenarnya lo tuh di sini Oh, tinggal. yang pembantu itu ya? Itu pembantu baru, dia songong banget gitu. Lah, Jadi udah setahun kerja di sini udah kan? setahun. Enggak, dia bohong, dia tuh tukang bohong. Kok diperhatiin lebamnya Ratu yang di pipi sebelah kirinya lama-lama warnanya makin pudar ya? Ini aku kompres beberapa hari yang lalu, terus aku tambahin make up tebal, kan malu kalau perempuan jalan terus ada mama. Nggak ada bekas biru Iya ya? nggak kelihatan. Kemarin Ini- kan soalnya mamar banget. Aku tebel banget make upnya jadi hilang gitu. Gitu ya? Iya. Ya udah sekarang gini, sebetulnya suami lo tuh udah terjebak sama penggoda kita. Ayo mau langsung berangkat apa gimana? Yuk. Aku kayaknya ambil tas dulu deh bentar di dalamnya. Oke. Oke, Nggak sebentar. lama kan ya? Enggak lama. Aneh banget dan kira-kira sih. Mau kemana? Apa? Mau kemana, Mas? Ya, nemenin kamu. Nggak usah, sini aja. Hah? Sini aja. Aku cuma ambil tas doang sebentar. Kita nggak boleh masuk? Nggak boleh, sini aja. Bentar ya. Bentar ya. Jangan kepegang, jangan kepegang. Ini sama kayak kemarin ya? Sama kayak kemarin Mas. Nah, yang bisa masuk rumah ini siapa ya? Lo di sini tinggal cuma berdua kan? Aku berdua sama suami aku aja, nggak ada lagi yang lain. Nggak, bisa jadi cowok yang tadi malam nebar bunga deh. Yang sosok rawang lo. Itu orang, siapa sih orang itu sih? Aku nggak tahu, tapi Lo nggak kenal sama orang yang semalam tuh nggak kenal? nggak kenal, tapi semua ramalannya itu benar. Gue sih terus terang gue nggak percaya loh sama ramalan-ramalan. Nggak ada satu orang pun manusia yang bisa tahu kita ke depannya gimana. Bahkan kita semenit ke depannya kita nggak tahu kita bakal gimana. Aku takut banget, Mas Uya. Nggak tahu nih makannya apa nih. Bawahnya ada jabang bayi Ratu. Oke, yang kemarin lo bilang jenglot, Ada, Mas. Aku ambil dulu. terus terang kalau gue pribadi sih gue nggak percaya sama yang namanya. Percaya nggak percaya juga sih, Mas. Loh. Kok rambutnya ini panjang sih? Sorry. Kemarin cuma segini doang. Loh. Tapi yang bikin kita bingung, boneka jenglot. Nah ini Pak, menurut gue ini bukan mistis sih. Menurut gue ini lebih ke teror. Ada yang iseng. Ya kalau gue nggak percaya begitu-begitu ya terus terang ya. Kamu mau lihat suami kamu nggak? Aku mau lihat. Ya udah kalau gitu, sekarang kita langsung aja, Mas. Mudah-mudahan suami saya tergoda deh. Maksudnya nggak tergoda, Mas. Oh, iya. Maaf. Yaudah, yuk sekarang aja. Ada sesuatu yang mengganjal nih di hati gue. Saya suruh kru tetap untuk berjaga-jaga di rumah ini. Oke, penjebakan pun dimulai. Oke, di sini sudah ada bunga ya. Bunga itu adalah penggoda kita yang sudah berhasil menggoda suami lo selama beberapa hari terakhir ini dan dia janjian di kafe ini. Oke, bunga, kalau lo dengar coba lo selambaikan tangan lo ke kamera. Oke, ada kamera di atas. Ya nggak kelihatan memang di luar juga ada dua. Kenapa? Oh ya, suami udah datang. Oke, ya, bunga sebentar lagi dia masuk ya. Mas saya ya? Iya, ini bunga ya? Iya. Oh, Jadi duduk aja Mas. Oke. Aduh, makasih. Oke.
Ya udah, lo tanya aja Bunga. Mas Uya itu gimana, itu ceweknya cantik banget. Kenapa ya? Tenang aja kok, ini cuma agen kita, tim kita. Aku takut dia kegoda sama perempuan itu. Loh, tadi waktu kamu jalan dari rumah, kamu bilang ya udah mudah-mudahan dia tergoda. Kamu bilang begitu tadi? Enggak mas, aku nggak berharap kayak gitu. Aku tuh sayang sama Yaya. Lo tanya udah punya pacar belum? Aku mau ngomongin di luar urusan kerja, boleh nggak? Boleh kok. Boleh. By the way, kamu udah punya pacar belum? Belum sih. Kamu udah punya pacar? Aku juga belum. Kebetulan ya mas, kita dipertemukan sama-sama single. Iya. Tanya aja kita jodoh. Maksudnya itu kegoda aja kayak ngeliatnya langsung kayak gitu deh. Ini, aduh ya ampun. Sorry ya mas, aku batuk. Tapi aku suka kok kalau kamu batuk. Kok bisa gitu? Kan batuk virus mas. Iya, nyebarin virus-virus cinta. Tapi suaminya ini sih terus terang ya, kelihatan banget orangnya cool, santai gitu. Tapi di balik coolnya ini dia tetap gombal. Aku jadi malu tau kalau digombalin. Kenapa? Bukannya kamu seneng? Iya, Ya. muka kamu aja. Emang kenapa muka aku? Itu ada apa? Waduh, dia kok ngeliatin. Lu jangan megang-megang kuping terus dong, Bunga, lu jangan megang-megang kuping terus. Lu bilang aja dengung tadi mandi kemasukan air gitu. Iya nggak apa-apa, tadi aku tuh mandi, masukkan air telinganya. Coba deh, lu godain makin menggoda deh. Lu makin genit coba. Gue penasaran nih. Kamu grogi gitu sih sama aku. Ya grogi lah kalau ngomong sama orang cantik lo grogi. Boleh aku lapin ya? Aku nggak tega liat kamu kelihatan. Oh iya, kamu tahu nggak perbedaan kamu dengan handphone? Kenapa? Kalau handphone kan selalu dipegang tangan aku, kalau kamu dipegang di hati aku. Mas Uya kok dia kayak gitu sih? Dia genit banget, maksudnya apa coba? Oh iya, aku ada buku spesial banget. Ah, buku apa? Pasti buku ceritanya bagus ya? Terus buku apaan? Buku Tika, aku sama kamu. Bohong pasti kamu ya. Pegang tangan. Nah, ngapain sih bohong? Mas, ada semut nih. Nggak ada, aku bohongin kamu. Habis pikir kurangku di mana. Mas tau nggak? Aku tuh suka cowok yang bisa nyanyi. Aku bisa kok nyanyi. Coba deh nyanyi, aku mau denger. Tunggu dulu, ada syaratnya. Oh ada syaratnya, emang apa syaratnya? Kamu pegang tangan aku dulu. Tapi nyanyi ya. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Telah habis. Lagunya seru banget sih, Mas. Aku terharu tahu. Kok bisa gitu? Terus terang, aku ketemu kamu tuh sedih. Kok ketemu aku malah aku jadi bikin kamu sedih sih? Ya sedih, kenapa nggak dari dulu aku ketemu kamu?
suka modus berarti ya? Aduh, Aduh, kelipan nih mata aku. kenapa Mas? Sakit ya? Coba lihat. Aduh, lo fokus nggak sih dari tadi? Kita lagi ngintai suami lo loh. Iya, aku fokus, aku mau coba telepon Ih, Mas ya. Ya, dia kamu jujur apa enggak sama aku. Ih, bisa aja sih kamu Mas. Cuma sama kamu aja. Oh, jadi sama aku modusinnya. Iya, nggak ada yang lain. Karena aku nggak pernah sedekat ini sama cewek. Kalau kayak gini deket gak? Deket lagi dong. Kalau kayak gini deket nggak? Mas udahin aja coba. Enggak. Udah, aku nggak mau kayak gini lagi. Ya kalau emang mau udahin, kita udahin nih. Ya udah, udahin aja. Aku nggak mau dia sampai lebih lanjut ya. Udah, kita. Iya sih. Oke, bunga nih istrinya udah nggak kuat. Kita mau masuk tapi tunggu. Loh. Ini kan Fani. Kok Fani di situ? Oke, bunga tenang, lo nggak tahu. Gue juga nggak ngerti ini di luar skenario. Gue nggak ngerti. Ini Fani kenapa bisa muncul di sini? Lo pura-pura santai, lo tenang aja, tenang Fani. Bunga. Kok bukan emang bersalah? Ini berantem gini. Loh, ini Apa sama kamu? Loh. Ini kok tiba-tiba laki? Ini suaminya kan? Loh, ini oke. Ini suaminya kan yang tadi nganter lo naik motor kan? Oke, ini yang nganter. Gue masih penasaran tadi. Jadi dia nganterin lo naik motor tuh kenapa ya? Karena tadi kemarin aku tuh habis dari pasar, terus dia lihat aku jalan dan dia nggak mau lihat aku jalan. Tapi kok dia kayak pas ditanya sama kita kayak ketakutan. Ada yang nggak beres nih, kita harus. Lo ikut gue. Lo dari kemarin ya, dari waktu itu lo nggak mau labrak-labrak, gue jadi curiga sama lo. Yuk, lo ikut gue. Kita langsung turun, kita labrak mereka. Apa-apa lagi sih ini ya? Siapa dia? Kamu itu ngapain ada di sini? Kok kamu malah balik nanya? Seharusnya nanya itu aku. Kamu juga ada selingkuh dari aku. Kenapa kamu masih gak mau jujur? Kamu Gue kasih tahu sama lo ya, dia itu adalah penggoda kita. Oke? Itu dari tim kita. Lo buka kuping lo yang sebelah situ. Nah, kalau lihat, Ini maksudnya apa? salahku apa sih? Kamu mau bisa sama aku? Ya kamu ngomong baik-baik, nggak usah harus dengan cara kayak kamu neror-neror apa segala macam. Kamu ngomong baik-baik. Sumpah, aku nggak tahu. Gak usah pakai sumpah. Oke, aku ngaku. Memang aku genit sama dia. Tapi halnya masih yang wajar. Lu bilang lu masih wajar. Lu tuh udah punya istri, lu sama aja nyakitin hatinya dia lah. Oke. Aku ngaku, Mas. Aku memang ganjen sama dia. Tapi aku sumpah, aku nggak pernah ngelakuin buat dia hamil, Mas. Dan juga aku nggak pernah yang namanya nyakitin dia. Beberapa hari yang lalu, dia tuh pengen curhat sama aku, Mas. Tiba-tiba datang juga suaminya dan marah-marah sama aku, Mas. Kayak aku difitnah. Apa kalian berdua sekongkol? Pengen ngancurin hubungan aku? Kamu pura-pura lupa. Pura-pura lupa apa? Kamu awalnya curhat, tapi lama-lamaan apa? Lupa sama semua itu. kru kita datang membawa seorang laki-laki dan katanya itu adalah laki-laki misterius yang kita temui beberapa hari yang lalu yang katanya lari itu sampai kita kejar ke kebun yang mengaku orang pinter. Ya apa? Sebenarnya saya ngelakuin kayak gitu disuruh sama Siapa? Cepetan jawab. seseorang yang ada di sini. Seseorang yang ada di sini. Kamu disuruh sama satu orang yang ada di sini? Iya ada. Oke, sorry. Lu nanya siapa? Bisa jadi kamu. Atau mungkin kamu, Fan. Atau bisa jadi kamu. Atau mungkin juga kamu sendiri. Aku? Justru aku malah minta tim buat nyelidikin dia. Kenapa jadi aku yang dituduh? Sekarang, daripada bertele-tele, mending kamu ngomong siapa yang nyuruh. Dari tadi. Ya ngomong. Ngomong. Barat.
Enggak. Jadi selama ini lo? Enggak, dia bohong. Dan Enggak kalian mungkin. berdua juga suruh Ratu. Enggak. Maksud kamu apa sih? Dia bohong, enggak mungkin aku. Aku kan istri kamu. Nah, berarti selama ini kita dibohongin dong. Oke, jadi kamu biru-biru tuh komputer kamu sendiri kan? Kan dari pertama juga kita udah curiga Mas Uya. Oke, berarti kamu sekongkol sama dia juga kan? Oke, saya mau tanya, apakah mereka tinggal di depan rumah kamu? Tidak. Tidak. Oke, berarti kamu yang berbohong. Kamu yang berbohong. Oke, jujur, siapa mau jujur sama saya? Oke, gue jujur. Oke, gitu. Pertama, masalah teror yang jenglot ataupun pocong itu memang aku. Maksud lo apa Aku sih? yang suruh dia buat naruh taburan bunga di depan rumah dan di kamar, bahkan di ruang tamu. Dan dia sahabat aku suruh dia untuk hamil dan anak dia. Dan dia adalah suaminya yang aku ajak untuk sekongkol. Oke, clear. Berarti di sini di Playboy Jamano jelas Dan valid terbukti aku tidak ada bisnis ya. ngelakuin kayak gini. Maksud kamu apa? Hah? Lakuin semua ini. Aku ngelakuin kayak gini karena aku udah capek hidup sama kamu. Semenjak aku hidup sama kamu, hidup aku tuh miskin. Aku gak punya apa-apa, gak kayak dulu. Kamu tahu? Kamu nikah sama aku gak punya apa. Kalau kamu capek sama aku, kamu mau jujur. Sekarang gua mau lo cerain dulu. Aku udah capek hidup miskin sama kamu. Kamu gak bisa memenuhi kebutuhan aku. Kamu nikah sama aku, kerjaan aku semua jadi hilang, duit aku semua jadi hilang. Dan sekarang hidup kita, bener apa kata dia? Dulu waktu kita kerja di dunia malam, itu serba ada. Nggak kesusahan kayak gini kayak dia waktu nikah sama cowok ini. Pesan kamu apa, Neng? Ini rumah tangga mereka. Aku cuma kasihan aja sama Ratu. Kalau kasihan lu nggak bakal rela buat lu ngeliat sahabat lu pisah kayak gini, tahu nggak? Karena dia sendiri yang mau. Udah. Ayo cabut. Iya, aku cuma seorang sales yang tidak mencukupi kebutuhan kamu. Tapi aku nggak mau kalau kamu itu kembali lagi ke dunia kamu yang lama. Urusan kamu apa? Kamu miskin, kamu gak punya apa-apa, kamu gak bisa ngidupin aku. Apa gara-gara aku bisa ngasih anak? Emang gak mau punya anak dari kamu? Oh ya, dan satu lagi, jangan pernah kamu nginjak rumah itu lagi, karena itu adalah warisan dari ayah. Kamu nggak punya apa-apa. Aku mau kamu pergi. Aku angkutin barang-barang kamu dari rumah. Jangan balik lagi. Dia masuk ya. Ingat, jangan pernah balik lagi. Sumpah gua kaget, gua nggak nyangka banget sama Ratu. Begitu teganya dia memfitnah suaminya sendiri cuma gara-gara masalah ekonomi. Sorry, gue minta maaf banget dan dulu kita sama ini ditipu, dia pengen victim, dia seolah jadi korban, padahal dia yang pengen pisah sama kamu, nyari-nyari kesalahan kamu, dia menciptakan semua orang seolah kamu yang salah. Ya sorry banget, ya, tapi semua jadi jelas, oke. Gue gak bisa bantu lagi banyak, cuma lu selesaikan rumah tangga lu sama istri lu, ya? Iya, Mas Uya juga nggak terlalu jelek. Maksudnya gimana? Nggak terlalu jelek? Maksud saya itu nggak ada maksud jelek. Oh. Nggak termasuk jelek Mas Uya. Ya udah Mas ya. Minta maaf sekali lagi. Gue juga minta maaf ya. Kalau kira Iya, jadi sekali. Minta maaf. Sama Om. Kenapa jadi masih manis, Mas? Maksudnya apa sih? Ngomong pas gue nggak terlalu jelek apa sih? Dia salah ngomong tapi menusuk hati. Ini dia benar-benar dari hati deh Mas. Yang melampiaskan karena awalnya kita tuh jahat sama dia. Itu ketawa orang cemburu gue dong. Ih, menang banyak nih Mas Uya. Lumayan. Aduh, ya udahlah. Satu kadang nempel sama gue, ya udah. Kalau gitu ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu tertidur. Satu sih yang gua ambil pelajaran dari kasusnya Ratu. Kita harus benar-benar
yakin lahir dan batin kita di saat kita mau nikah. Jangan sampai-sampai pas kita udah nikah, tahunya kita malah mau pisah.